Xiao Che duduk bersandar pada dinding dingin di sudut sebuah rumah tua tak terhuni di pinggiran Floating Cloud City. Tatapannya kosong menatap ruang hampa, seolah-olah jiwanya telah pergi meninggalkan raga. Ketiadaan orang tua kandung yang menjadi misteri sejak kehidupannya di Azure Cloud Continent kembali terulang di benua langit yang mendalam. Kenyataan pahit menghantamnya secara mendadak. Kakek yang selama ini mengasuhnya serta bibi kecilnya, Xiao Lingqi, ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya. Pengusirannya dari klan Xiao menandakan berakhirnya seluruh hubungan formal, sekaligus memaksanya untuk pergi meninggalkan kota tersebut setelah memastikan keselamatan dua orang yang amat dicintainya. Saat kegelapan malam benar-benar menggulung sisa cahaya matahari, mata Xiao Che yang semula redup mendadak menyala dengan kilatan dingin yang mengerikan. Tawa hening berangsur keluar dari sudut bibirnya. Di atas telapak tangannya, muncul sehelai rumput penyembunyian bintang. Melalui kemampuan penyulingan rahasia dari Sky Poison Pearl, rumput tersebut dengan cepat memudar, menyusut, dan hancur menjadi bubuk hijau gelap sebelum akhirnya menyisakan sebuah pil berwujud mutiara transparan sempurna. Tanpa keraguan, Xiao Che menelan pil penyembunyian bintang itu. Tubuhnya seketika menguap dari pandangan, memungkinkannya melangkah tanpa wujud, tanpa suara, dan tanpa bau. Selama 3 jam ke depan, ia memperoleh kemampuan tembus pandang yang sempurna. Langkah kakinya membawa Xiao Che kembali masuk ke dalam kediaman klan Xiao tanpa seorang pun menyadari keberadaannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar pembicaraan para murid mengenai nasib Xia Qingyu yang dibawa pergi oleh gurunya dari Frozen Cloud Asgard, serta pengurungan Xiao Lai dan Xiao Lingqi di area pegunungan belakang. Ketika melewati guest hall, Xiao Che menghentikan langkahnya dan mendengarkan percakapan di dalam. Di sana, Xiao Yulong sedang mabuk berat bersama Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai, merayakan keberhasilannya terpilih untuk berangkat ke Xiao Sek besok pagi. Dalam kondisi setengah sadar, Xiao Yulong secara terbuka menyombongkan niat jahatnya yang telah memfitnah Xiao Lingqi dan merencanakan hal buruk kepadanya di masa depan. Rasa benci yang membakar dada membuat Xiao Che bergerak ke halaman timur untuk mengambil sebuah belati pendek, lalu bergegas menuju halaman utara tempat kediaman Xiao Yulong. Kamar nomor 11 itu masih kosong. Xiao Che masuk, berjalan menuju jendela, lalu membuat sebuah lubang seukuran kepalan tangan menggunakan belatinya untuk menciptakan jejak palsu. Ia kemudian berdiri diam di sudut ruangan, menunggu kedatangan sang target. Setengah jam kemudian, Xiao Yulong yang mabuk berat dituntun masuk oleh Xiao Yang dan dibaringkan di atas tempat tidur. Segera setelah Xiao Yang pergi, Xiao Che melangkah perlahan mendekati pembaringan. Mengingat Xiao Yulong memiliki kekuatan berada di tingkat ketiga Nascent Deep Realm, serangan langsung dalam kondisi sadar dapat memicu refleks perlindungan energi dalam yang berisiko menggagalkan aksinya. Namun, kondisi mabuk tidak sadarkan diri ini memberikan celah yang sempurna. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, Xiao Che menghantamkan belatinya tepat ke sisi kiri dan Tian Xiao Yulong, 2 inci di bawah pusar. Semburan darah segar langsung keluar saat jantung yang sangat besar dan vena mendalam milik Xiao Yulong hancur berkeping-keping. Xiao Che sengaja tidak mengincar tenggorokan, membunuhnya dengan cepat terlalu mudah. Ia ingin menghancurkan seluruh impian Xiao Yulong dan menjatuhkannya dari puncak kejayaan menuju kehancuran mutlak. Raungan kesakitan Xiao Yulong memecah keheningan malam dan memancing kedatangan Xiao Yang kemudian berteriak memanggil pertolongan. Tak lama berselang, Xiao Yunhai, Xiao Gu, dan para tetua klan menerobos masuk. Xiao Gu segera memeriksa luka tersebut dan mengonfirmasi bahwa meski nyawanya tertolong, kebocoran energi dalam akibat rusaknya vena mendalam tidak dapat dipulihkan. Xiao Yulong kini resmi menjadi seorang pemuda lumpuh tanpa kekuatan. Penemuan lubang di jendela memicu spekulasi di antara para tetua bahwa pelakunya adalah orang dalam klan yang iri atas kesempatan emas berangkat ke Xiao Sek. Kepanikan klan semakin memuncak ketika teriakan kebakaran terdengar dari luar. Rumah sakit klan yang penuh obat-obatan serta halaman selatan tempat tinggal master klan dan para tetua mendadak dilalap api, kebakaran yang sengaja disulut oleh Xiao Che untuk mengosongkan area tersebut. Dalam sekejap, Xiao Yunhai dan para tetua berhamburan keluar untuk menyelamatkan harta benda mereka, meninggalkan Xiao Yulong sendirian dalam keadaan berbaring tidak berdaya. Saat suasana kembali sunyi, Xiao Che membatalkan wujud tembus pandangnya dan berdiri tepat di samping tempat tidur.
Xiao Yulong mendelik ketakutan saat melihat sosok yang seharusnya sudah diusir itu berada di hadapannya. Dengki dan kebencian yang menumpuk terluapkan saat Xiao Che membeberkan seluruh kejahatan Xiao Yulong, mulai dari percobaan pembunuhan menggunakan bedak hati pembunuh pada hari pernikahannya, hingga fitnah yang menghancurkan keluarganya. Tanpa memberi ampun, Xiao Che mengayunkan belatinya kembali. Ia memotong tendon di kedua kaki dan kedua tangan Xiao Yulong, melumpuhkan pergerakannya secara permanen. Lolongan histeris Xiao Yulong tidak menghentikan aksinya. Dengan dingin dan presisi, Xiao Che menusuk kedua mata Xiao Yulong hingga buta, merobek mulutnya hingga memotong lidah dan merontokkan giginya, menembus telinganya hingga kehilangan pendengaran, dan akhirnya menghancurkan selangkangannya untuk memastikan ia tidak memiliki keturunan. Di dalam kamar yang bersimbah darah itu, Xiao Yulong terkulai kaku dalam penderitaan tiada taraf, sementara Xiao Che menatap hasil pembalasan dendamnya dengan kepuasan yang dingin. Kekacauan yang melanda klan Xiao akibat kebakaran di rumah sakit klan dan halaman selatan dimanfaatkan oleh Xiao Yunhai untuk segera menyelesaikan pemadaman api. Dengan kecemasan membakar dada, ia bergegas kembali ke kediaman putranya, Xiao Yulong. Namun, saat menepis pintu kamar, pemandangan yang tersaji membuat tubuhnya kaku seketika seolah tersambar petir. Xiao Yulong tidak lagi berada di atas tempat tidur, melainkan tergeletak tertelungkup di atas lantai bersimbah darah seperti seekor anjing mati. Seluruh tubuh Xiao Yulong terdistorsi dan hancur mengerikan. Bekas luka tebal melingkari kedua pergelangan tangan dan kakinya dengan tendon yang terputus total. Wajahnya dilumuri darah, kedua telinganya hilang menyisakan gumpalan daging, sedangkan hidung dan bibir atasnya telah lenyap hingga mulutnya terus membusakan gelembung berdarah. Dari dua rongga matanya yang pekat dan buta, mengalir campuran cairan merah, putih, dan hitam. Bagian bawah tubuhnya bersimbah darah segar, menandakan kehancuran total organ reproduksinya. Tabib Xiao Gu yang menyusul di belakang langsung berlutut lemas, sepanjang karir medisnya, ia tak pernah menyaksikan siksaan yang begitu kejam dan tragis. Xiao Yunhai yang menyaksikan putra kebanggaannya lumpuh dan cacat permanen meraung gila penuh dendam. Saat melangkah mendekat ke arah jendela, matanya menangkap dua baris tulisan merah di dinding yang ditulis menggunakan darah Xiao Yulong, asteris, kakek tua Xiao Sialan. Hadiah istimewa ini adalah untuk merayakan kenaikan langsung putra keledai Anda ke Sekte Xiao. Mohon menerimanya, asteris. Dikuasai kemarahan hebat yang memecahkan pembuluh darahnya, Xiao Yunhai menghantamkan tinjunya ke tulisan itu, menyemburkan darah segar dari mulutnya, dan jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, Xiao Che yang telah menuntaskan pembalasan dendamnya kembali ke kamarnya sendiri. Ia memasukkan pakaian buatan Xiao Lingqi, seluruh tabungan pribadinya sebesar 1.800 koin kuning yang mendalam, serta selimut yang pernah dipakainya bersama Xia Qingyu ke dalam mutiara racun langit, Sky Poison Pearl. Menatap sekeliling ruangan yang menyimpan kenangan manis tumbuh bersama Xiao Lingqi sejak kecil, perasaan nostalgia membuncah di dadanya. Namun, ia sadar tak ada alasan lagi untuk bertahan di tempat itu. Dengan sisa waktu pil penyembunyian bintang, Star Concealing Pill, yang masih tersisa sekitar 1 jam, Xiao Che melompati tembok klan dan menyelinap menuju area pegunungan belakang, tepatnya menuju ngarai refleksi, Reflection Gorge. Siksaan yang ia timpakan pada Xiao Yulong hanyalah bunga cangkulan atas penderitaan kakek dan bibi kecilnya. Target utama pembalasan dendamnya di masa depan adalah Xiao Kuangyun dan seluruh klan yang telah menzaliminya. Melalui pembakaran dan kerusuhan yang diciptakannya di dalam klan, perintah pengumpulan klan berbunyi sehingga para penjaga ngarai refleksi ditarik kembali. Celah ini memungkinkan Xiao Che melangkah masuk ke dalam ngarai yang gelap, lembab, dan dingin tanpa rintangan. Begitu wujudnya terlihat di depan pintu masuk ngarai, suara langkah kakinya menarik perhatian Xiao Lai. Dari dalam kedalaman goa, Xiao Lingqi yang kuyu dan berantakan berlari kencang lalu menghambur ke dalam pelukan Xiao Che. Tangis haru dan kerinduan pecah seketika. Xiao Lingqi sempat berpikir bahwa akibat hukuman kurungan 15 tahun dan pengusiran Xiao Che, mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam waktu yang sangat lama. Xiao Lai yang menghampiri merasa lega dan mengonfirmasi bahwa berkat perlindungan tersirat dari peri Chu Yueli dari Istana Es Abadi, Frozen Cloud Asgard, klan Xiao maupun Sekte Xiao tidak berani bertindak sewenang-wenang terhadap mereka selama diasingkan. Di tengah suasana hening di dalam goa,
Xiao Che memberanikan diri menanyakan rahasia kelahiran dan orang tua kandungnya. Xiao Lai menghela napas panjang dan akhirnya memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang selama 16 tahun ini disimpan rapat. Xiao Lai menceritakan bahwa ayah kandung Xiao Che memiliki nama keluarga Yun. Dahulu, almarhum putra Xiao Lai, Xiao Ying, bertemu dengan Yun di Kekaisaran Angin Biru, Blue Wind Empire, setelah Yun menyelamatkan nyawanya dari serangan binatang buas. Keduanya merasa cocok dan mengangkat sumpah menjadi saudara. Xiao Ying yang dikenal memiliki bakat tertinggi di kota terapung Cloud saat itu selalu memuji bakat luar biasa Yun yang tak tertandingi serta berkepribadian luhur. Beberapa tahun kemudian, 2 bulan setelah putra kandung Xiao Ying lahir, Xiao Ying kembali bertemu dengan Yun dan istrinya. Namun, pasangan suami istri itu datang dalam kondisi mandi darah sambil menggendong bayi mereka yang baru berusia 2 bulan, yaitu Xiao Che. Mereka sedang diburu oleh musuh-musuh yang amat kuat hingga tidak bisa berlama-lama karena takut melibatkan Xiao Ying. Melihat sahabatnya dalam bahaya maut dan kehabisan energi mendalam, Xiao Ying mengambil keputusan nekat. Tanpa sepengetahuan siapapun, Xiao Ying secara diam-diam menukar bayinya sendiri ke dalam selimut berdarah Xiao Che agar garis keturunan saudaranya selamat untuk membalaskan dendam di masa depan. Yun dan istrinya membawa bayi Xiao Ying pergi tanpa menyadari pertukaran tersebut. Tak lama kemudian, pemburu yang mengejar orang tua Xiao Che menemukan keberadaan Xiao Ying. Demi melindungi rahasia pelarian saudaranya, Xiao Ying menolak berbicara hingga akhirnya disiksa dan dibunuh dengan pembuluh darah yang dihancurkan. Namun, sebelum mengembuskan napas terakhir, Xiao Ying tersenyum lega karena menyadari musuh belum berhasil menangkap Yun dan istrinya. Pengakuan tersebut menghantam perasaan Xiao Che dengan dahsyat. Kerusakan pada vena mendalam miliknya ternyata disebabkan oleh trauma parah saat ia masih bayi akibat kejaran musuh orang tuanya. Yang lebih menyayat hati, Xiao Lai harus kehilangan putra, menantu, dan cucu kandungnya demi menyelamatkan nyawa Xiao Che. Namun selama 16 tahun, Xiao Lai tidak pernah menaruh benci sedikit pun, ia membesarkan Xiao Che dengan kasih sayang tanpa syarat walau tahu pembuluh darahnya cacat. Xiao Lai juga mengungkapkan alasan utama mengapa orang tua Xiao Che diburu, mereka membawa salah satu dari harta karun mendalam surga, Heavenly Profound Treasures. Kalung yang melingkar di leher Xiao Che sejak bayi adalah satu-satunya peninggalan yang diharapkan bisa menjadi pemicu reuni jika orang tuanya masih hidup di dunia ini. Dengan air mata yang ditahan dan dada yang sesak oleh rasa terima kasih serta utang budi yang tak terbayarkan, Xiao Che menggenggam erat tangan Xiao Lingqi dan menatap Xiao Lai. Mengingat durasi penyamarannya yang hampir habis, Xiao Che berikrar dengan penuh ketegasan sebelum melangkah pergi meninggalkan kota terapung Cloud. Ia berjanji akan kembali dalam waktu 3 tahun untuk membalaskan seluruh penderitaan mereka, mengembalikan rasa sakit itu 1000 kali lipat, dan memaksa seluruh klan Xiao berlutut memohon ampunan di hadapan mereka. Tekad bulat terpancar jelas dari setiap kata yang diucapkan Xiao Che. Ia sama sekali tidak sedang berusaha menghibur atau sekadar berguyon di hadapan Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Keputusan itu telah menancap kukuh di dalam benaknya, sebuah tekad mutlak yang memaksanya untuk melangkah maju tanpa peduli apapun yang akan menghadang di depan. Pernyataan itu sempat menyisakan keheningan dan keterkejutan mendalam bagi Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Namun, dengan tatapan matanya yang lembut dan penuh kekhawatiran, Xiao Lingqi segera menggenggam jemarinya. Ia memohon agar Xiao Che tidak melakukan hal yang berbahaya atau konyol, sebab baginya, keselamatan dan kehidupan normal Xiao Che adalah hal yang paling berharga. Bagi Xiao Lingqi, Xiao Che masihlah sosok pemuda yang membutuhkan perlindungannya. Sambil tersenyum menatap bibi kecilnya, Xiao Che menenangkan hati wanita itu. Ia berjanji akan menjaga dirinya dengan baik demi kakek dan bibi kecilnya, serta demi memenuhi janji yang pernah ia buat. Kata-kata itu membuat mata cerah Xiao Lingqi bergetar penuh tanya, namun sebelum penjelasan lebih lanjut terucap, Xiao Che berbalik melangkah ke hadapan Xiao Lai. Di depan sang kakek, Xiao Che berlutut lalu bersujud dengan sungguh-sungguh. Selama 16 tahun ia hidup di bawah naungan dan perlindungan Xiao Lai. Kini, ia sadar telah tiba waktunya untuk mengepakkan sayap dan terbang mandiri, bertekad tidak akan lagi menjadi sosok yang dianggap sampah dan mempermalukan nama kakeknya. Dengan suara bergetar dan air mata yang tergenang, Xiao Lai mengangguk bangga sekaligus prihatin. Ia membantu cucunya berdiri,
lalu menyerahkan sebuah tablet kayu tua berumbai putih. Tablet itu merupakan bukti hutang budi dari seseorang bernama Si Kong Han di kota Bulan Baru. Xiao Lai meminta Xiao Che untuk mencari Si Kong Han agar mendapatkan tempat bernaung, mengingat Xiao Che telah diusir dari klan Xiao dan tidak lagi memiliki tempat tinggal di kota terapung Cloud. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Xiao Che memohon izin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paman Xiao. Ketika memegang erat tangan Xiao Lingqi untuk terakhir kalinya, perasaan berat membuncah di dada keduanya. Xiao Che berikrar dalam hati bahwa dalam waktu 3 tahun, ia pasti akan kembali untuk menjemput mereka dan memenuhi janji malam itu. Saat Xiao Che berbalik dan melangkah perlahan tanpa menoleh lagi karena takut air matanya menetes, Xiao Lingqi teringat kembali pada ucapan Xiao Che di suatu malam, "Jika kamu bukan bibi kecilku, aku pasti akan menikahimu." Kenangan itu membuat Xiao Lingqi membendung tangisnya yang pecah seketika. Langkah kaki Xiao Che membawanya berdiri di depan nisan tua milik Xiao Ying. Di sana, ia berlutut dan bersujud 3 kali. Dengan tatapan penuh keteguhan, ia berikrar akan membalaskan jasa besar keluarga Xiao Ying, mencari keberadaan orang tua kandungnya beserta anak Xiao Ying yang hilang jika masih hidup, serta menuntut balas atas kematian Xiao Ying demi kakeknya. Begitu bangkit berdiri, ia meninggalkan masa lalunya di belakang. Mulai detik itu, nama Xiao Che telah ditinggalkan, dan ia sepenuhnya menyapa dunianya sebagai Yun Che. Sementara itu, guncangan hebat melanda klan Xiao akibat kelumpuhan tragis yang dialami Xiao Yulong. Penyelidikan maraton sepanjang malam tidak membuahkan hasil, menyisakan kecurigaan bahwa pelaku utama berasal dari dalam klan sendiri. Xiao Yunhai yang dipenuhi murka terpaksa merelakan putranya tidak bisa dibawa ke sekte Xiao. Akibatnya, Xiao Kuangyun mengalihkan pilihannya kepada cucu dari penatua ketiga Xiao Ze, yaitu Xiao Chengzi, untuk dibawa ke sekte Xiao. Peralihan ini memercikkan benih niat membunuh yang tersembunyi di mata Xiao Yunhai terhadap keluarga Xiao Ze. Sore harinya, rombongan dari sekte Xiao bertolak meninggalkan kota terapung Cloud. Di saat yang sama, Chu Yueli bersiap membawa murid barunya, Xia Qingyu, kembali menuju Frozen Cloud Asgard. Saat Chu Yueli menggenggam pergelangan tangan Xia Qingyu untuk mengaktifkan teknik mengambang yang mendalam agar bisa terbang, tiba-tiba seluruh tubuh Chu Yueli bergetar hebat. Aliran energi Frozen Cloud Arts di tubuhnya mendadak terhenti karena keheranan luar biasa. Chu Yueli memegang kedua pergelangan tangan Xia Qingyu dengan tatapan mata yang melebar penuh ekstasi dan ketidakpercayaan. Ia mendapati bahwa seluruh 54 pintu masuk mendalam di tubuh Xia Qingyu telah terbuka secara permanen. Fenomena yang hanya ada dalam legenda sebagai vena spiritual Dewa Surgawi, ini belum pernah terjadi dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru. Kecepatan kultivasi dan aktivasi energi Xia Qingyu kini dipastikan melampaui batas normal dan tidak akan pernah menemui hambatan atau bottleneck. Ketika Chu Yueli dengan desakan emosi menanyakan sosok pakar luar biasa atau obat dewa yang telah mengubah saluran nadinya, bayangan Yun Che langsung melintas di benak Xia Qingyu. Ia teringat akan 54 jarum perak yang ditancapkan Yun Che ke tubuhnya selama masa pengobatan, yang saat itu dibilang hanya untuk membubarkan rasa dingin dan membersihkan meridian. Xia Qingyu juga teringat pesan Yun Che agar tidak membocorkan rahasia pengobatan itu kepada siapapun. Demi melindungi Yun Che, Xia Qingyu hanya mengaku bahwa seorang dokter roh misterius telah membantunya, namun melarangnya untuk memberitahukan identitas sang dokter. Chu Yueli dapat memaklumi bahwa pakar tersembunyi berkelas dunia memang kerap menghindari perhatian publik. Untuk membalas jasa sang dokter tersembunyi, Xia Qingyu secara halus menyampaikan 3 bahan rahasia yang pernah disebutkan Yun Che, yaitu 7 rumput permata yang sangat besar, kristal langit berurat ungu, dan inti makhluk buas alam yang mendalam di bumi. Chu Yueli mencatat ketiga nama barang langka tersebut dalam hatinya untuk dibahas bersama pemimpin Asgard. Tak lama kemudian, Chu Yueli membubung tinggi ke udara bersama Xia Qingyu menuju arah barat laut. Dari ketinggian ratusan meter, Xia Qingyu menatap kota terapung Cloud yang kian mengecil. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya saat ia teringat panggilan hangat, "Qingyu istriku," yang biasa diucapkan Yun Che setiap hari. Di dalam hatinya timbul kerinduan dan rasa sakit yang mendalam, membayangkan kemana Yun Che akan pergi setelah diusir dari klan. Bersamaan dengan harapannya agar adiknya, Xia Yuanba, dapat hidup aman saat memasuki istana bulan mendalam baru kelak,
Xia Qingyu memeluk erat kenangan tentang Yunce, sosok misterius yang telah mengubah jalan hidupnya selamanya. Kota Hutan Qian terletak hampir 200 km di sebelah barat kota terapung Cloud. Meskipun berada di wilayah yang cukup terpencil, kota ini menjadi rute krusial bagi siapa saja yang hendak melakukan perjalanan menuju kota bulan baru. Di tengah teriknya sengatan matahari, suasana tenang jalanan kota mendadak mencekam tatkala sekelompok orang berpenampilan garang melangkah masuk. Dipimpin oleh Yin Long, pria bertubuh raksasa berjuluk Naga Perak, yang membawa parang perunggu sepanjang 1,5 meter, kelompok tentara bayaran Naga Perak bertindak sewenang-wenang tanpa ada yang berani menentang. Dengan kekuatan tingkat kedua alam mendalam sejati, Yin Long adalah penguasa tak tertandingi di kota kecil tersebut. Tanpa ragu, mereka menguasai penginapan lokal, mengusir pengunjung lain, dan menghancurkan meja demi memuaskan keangkuhan mereka. Di tengah kekacauan yang dibuat oleh kelompok tentara bayaran itu, pintu penginapan kembali terbuka. Rombongan dari Sekte Xiao yang terdiri dari Xiao Kuangyun, Xiao Mosan, Xiao Ba, Xiao Jiu, dan pemuda yang baru saja diangkut dari klan Xiao, Xiao Chengzi, melangkah masuk. Sepanjang perjalanan kembali menuju Sekte Xiao, Xiao Chengzi tak henti-hentinya bersikap manis dan menjilat Xiao Kuangyun demi mengamankan posisinya. Sebaliknya, Xiao Kuangyun memandang sekeliling penginapan kumuh itu dengan tatapan jijik, menganggap penghuni kota terpencil tersebut tak lebih dari makhluk berderajat rendah. Sikap arogan rombongan Sekte Xiao melukai harga diri Yin Long. Dengan parang besarnya, pemimpin tentara bayaran itu mendatangi meja Xiao Kuangyun dan menuntut agar sang tuan muda menyerahkan pakaian mewahnya. Namun, tanggapan yang diterima Yin Long justru sebuah perintah dingin dari Xiao Kuangyun untuk membuang mereka semua. Sebelum Yin Long sempat menyadari bahaya yang mengancam, pengawal Xiao Kuangyun yang bernama Xiao Ba melesat bagaikan kilat. Hanya dengan gerakan cepat dan sapuan telapak tangan, tubuh anggota tentara bayaran terlempar dengan tulang-tulang yang hancur. Bahkan kedua lengan Yin Long dipatahkan dalam sekejap diiringi jeritan histeris. Seluruh penghuni penginapan gemetar ketakutan tatkala menyadari bahwa Xiao Ba adalah seorang pakar di tingkat alam mendalam roh, sebuah tingkatan kekuatan legendaris yang mustahil dilawan di kota Hutan Qian. Di saat yang bersamaan, Yunce yang baru saja tiba di kota Hutan Qian dalam keadaan lelah, lapar, dan hampir kehabisan uang, berniat mencari penginapan. Namun, begitu ia melongok ke dalam pintu dan melihat keberadaan Xiao Kuangyun beserta rombongannya, Yunce langsung berbalik arah untuk menghindar. Sayangnya, gerakan Yunce tertangkap oleh pandangan mata Xiao Ba. Begitu mengetahui bahwa pemuda yang diusir dari klan Xiao itu berada di dekat mereka, rasa dendam dan cemburu di hati Xiao Kuangyun membakar. Mengingat bagaimana Yunce pernah mempermalukannya di depan umum serta fakta bahwa Yunce pernah memiliki Xia Qingyu, Xiao Kuangyun langsung memerintahkan Xiao Ba untuk menyusul Yunce, merusak wajahnya, dan memotong lidahnya. Sadar dirinya berpotensi dalam bahaya, Yunce mempercepat langkah menuju apotek terdekat. Dengan sisa uang yang dimilikinya, ia membeli bunga lentera ungu dan sulur pasir besi. Menggunakan kekuatan mutiara racun langit di telapak tangannya, Yunce memproses kedua bahan tersebut menjadi bubuk ungu hitam yang memiliki efek mengiritasi mata secara ekstrim. Ia tahu betul bahwa racun biasa tidak akan mempan terhadap praktisi kuat, tetapi bubuk racun tersebut setidaknya dapat membutakan penglihatannya secara sementara untuk memberi kesempatan melarikan diri. Dengan menggenggam racun buatan itu, Yunce melangkah keluar kota menuju wilayah berbahaya di perbatasan pegunungan Naga Merah. Xiao Ba yang menguntit di belakang akhirnya menampakkan diri di area yang sepi. Dengan tatapan penuh penghinaan terhadap sosok yang dianggapnya sampah tanpa saluran mendalam, Xiao Ba mencabut sebuah pisau pendek. Alih-alih repot-repot menjalankan perintah tuan mudanya untuk merusak wajah dan memotong lidah Yunce, Xiao Ba yang malas membuang energi memilih cara paling cepat, mengibaskan tangannya dan melemparkan pisau pendek itu tepat mengincar tenggorokan Yunce. Serangan pisau yang meluncur dengan kecepatan luar biasa itu memutus harapan Yunce. Dengan kekuatan mendalamnya yang sangat terbatas, tubuhnya yang lambat tidak memiliki kapasitas fisik untuk menghindar dari serangan seorang pakar alam mendalam roh. Namun, tepat sebelum mata pisau itu menyentuh kulit lehernya, sebuah bayangan merah melesat keluar dari dalam mutiara racun langit, bagaikan kilatan petir. Sesosok gadis mungil berambut merah menyala dengan gaun putih bersih mendadak muncul di belakang Xiao Ba. Di tangan cantiknya yang sehalus batu giok,
ia sudah menggenggam pisau pendek milik Xiaoba. Keheningan mencekam merayapi udara sebelum akhirnya tubuh Xiaoba yang berdiri membeku mendadak hancur berantakan. Bagaikan tumpukan balok mainan yang roboh, tubuh praktisi alam mendalam roh itu runtuh menjadi genangan darah dan potongan daging yang teriris ratusan kali dalam fraksi detik. Bau darah yang menyengat langsung menusuk hidung Yunche. Matanya membelalak penuh horor menyaksikan pemandangan yang melampaui nalar manusia tersebut. Gadis kecil berpenampilan layaknya boneka indah yang selama ini tertidur di dalam mutiara racun langit ternyata memiliki kekuatan membunuh yang amat mengerikan. Namun, usai melancarkan tebasan kilat itu, pisau di tangannya terlepas dan sang gadis berlutut mengerang kesakitan. Serangan cepat tersebut telah memicu reaksi balasan dari racun pembunuh dewa absolut yang mengendap di dalam tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, gadis itu perlahan bangkit dan berbalik menatap Yunche. Wajahnya yang sangat jelita memancarkan keangkuhan mutlak, seolah memandang seluruh makhluk di dunia ini tak lebih dari sekadar debu. Dengan suara sedingin es, ia melontarkan keheranannya atas keputusan mutiara racun langit yang justru memilih sosok pemuda biasa tanpa berguna seperti Yunche sebagai pemiliknya. Sementara itu jauh di dalam penginapan, Xiao Kuangyun yang mulai hilang kesabaran karena Xiaoba tak kunjung kembali, akhirnya mengutus Xiao Jiu untuk menyusul, tanpa pernah menduga bahwa pengawal kuatnya telah tewas mengenaskan di tangan sosok misterius di batas kota. Yunche berusaha keras menenangkan gejolak di dadanya saat mencerna setiap patah kata dari gadis kecil di hadapannya. Beberapa frasa terus bergema di pikirannya, seorang putri, racun pembunuh dewa mutlak, dan harta karun surgawi yang mendalam. Gadis itu mengaku sebagai seorang putri dari suatu kerajaan, namun yang paling membingungkan Yunche adalah racun mematikan yang ia sebutkan. Sebagai seseorang yang memahami berbagai jenis racun di dunia luar kepala, Yunche sama sekali belum pernah mendengar nama racun mengerikan itu. Keheranan Yunche kian bertambah ketika teringat pesan kakeknya. Orang tua kandungnya dahulu diburu karena membawa harta karun surgawi yang mendalam, sebuah istilah tabu yang sangat menakutkan. Mutiara racun langit yang menyatu dalam tubuhnya ternyata merupakan salah satu dari 7 harta karun surgawi yang mendalam, tepatnya berada di peringkat kelima. Namun, Yunche menahan diri untuk tidak menanyakan hal-hal itu sekarang karena situasi yang tidak memungkinkan. Saat Yunche bertanya tentang identitasnya, gadis berambut merah itu sempat terdiam lama sebelum akhirnya menyebutkan namanya, Jasmine. Yunche mencoba mencairkan suasana dengan memuji nama itu yang identik dengan bunga melati yang mungil, harum, dan putih bersih tanpa celah. Namun, Jasmine menyambut pujian itu dengan senyuman dingin. Sambil meremukkan selembar daun zamrud di genggamannya hingga menjadi serpihan halus, Jasmine menegaskan bahwa dirinya adalah melati yang telah diwarnai merah oleh darah. Ketakutan hebat merayapi hati Yunche saat melihat serpihan daun yang terbawa angin melayang menembus tubuh Jasmine tanpa menyentuhnya sama sekali. Tubuh gadis itu bersifat semi-ethereal, ia hanya bisa menyentuh objek di dunia nyata secara sukarela. Keadaan menjadi semakin tegang ketika Jasmine mengunci tubuh Yunche dengan niat membunuh yang membekukan darah. Jasmine mendesak Yunche untuk mengaku dari mana ia mendapatkan mutiara racun langit. Yunche menjawab jujur bahwa benda itu adalah peninggalan almarhum gurunya. Melihat keberadaan mutiara racun langit yang menyatu dengan tubuh Yunche, seorang pemuda dengan pembuluh darah mendalam yang cacat, Jasmine merasa gusar. Ia menolak menerima fakta bahwa harta karun legendaris itu memilih wadah yang ia anggap sebagai sampah. Dengan mencengkeram leher Yunche hingga berdarah, Jasmine memberikan 2 pilihan ekstrim, menyerahkan mutiara racun langit secara sukarela atau dibunuh agar harta itu bisa diambil dari mayatnya. Meski dalam kondisi tercekik dan kesakitan hebat, Yunche justru tersenyum tipis. Ia tahu betul Jasmine tidak akan benar-benar membunuhnya. Malam sebelumnya, jiwa Jasmine yang tersiksa oleh racun telah menyerap darah Yunche untuk membentuk tubuh fisik sementara dengan bantuan energi mutiara racun langit. Hal itu membuat takdir dan nyawa mereka berdua terikat erat. Jika Yunche mati, Jasmine pun akan langsung binasa bersamanya. Begitu menyadari bahwa gertakannya terbongkar oleh kecerdasan analisis Yunche yang merupakan seorang tabib ulung, Jasmine perlahan melepaskan cengkeramannya. Yunche terbatuk-batuk hebat sambil menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki gadis di depannya. Untuk bisa mempertahankan bentuk jiwa menjadi tubuh semifisik,
seseorang setidaknya harus mencapai tingkat kekuatan mendalam kaisar, sebuah pencapaian legendaris yang hanya dimiliki kurang dari 10 orang di seluruh Kekaisaran Angin Biru, yang umumnya membutuhkan waktu ratusan tahun latihan. Namun, saat Yunche menyebut ranah kekuatannya, Jasmine justru menunjukkan wajah polos dan tidak tahu apa-apa tentang istilah kekuatan mendalam kaisar tersebut. Tiba-tiba, langkah kaki terburu-buru menginterupsi pembicaraan mereka. Xiao Jiu, seorang pengawal elit dari Sekte Xiao, muncul di tempat kejadian. Ia membelalak kaget melihat sisa-sisa jasad rekannya, Xiao Ba, yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Jasmine hingga menjadi potongan daging. Namun, saat pandangan Xiao Jiu beralih kepada Jasmine, pesona luar biasa dan keindahan paras gadis berambut merah itu langsung menyihir kesadarannya. Rasa hawa nafsu dan kebingungan menguasai pikirannya, membuat Xiao Jiu lupa akan tugasnya untuk membunuh Yunche. Tanpa peringatan dan tanpa emosi sedikit pun, Jasmine menganggap tatapan itu sebagai ancaman dan mengarahkan telapak tangannya ke dada Xiao Jiu. Dalam sekejap, tubuh pengawal elit itu meledak hebat, hancur menjadi genangan darah dan serpihan organ yang beterbangan. Pemandangan kejam itu membuat Yunche merinding, menyaksikan betapa dinginnya sang dewa kematian berwujud gadis cilik ini. Namun, eksekusi brutal itu memicu gejolak hebat pada tubuh Jasmine. Penggunaan kekuatan mendalam mengaktifkan kembali racun pembunuh dewa mutlak yang bersarang di jiwanya. Jasmine mengerang kesakitan, tubuhnya merengkuh tanah dan mulai berkedip-kedip antara tampak nyata dan transparan, menandakan jiwanya terancam bubar. Aroma darah dari pertumpahan itu rupanya mengundang bahaya baru. Seekor serigala pembohong bertubuh besar mendadak muncul dari balik pepohonan dan langsung menerjang ke arah Yunche. Jasmine berniat menghabisi serigala itu, tetapi serbuan racun membuat seluruh energinya buyar dan tubuhnya lumpuh. Yunche bergerak cepat menyuruh Jasmine untuk tidak menggunakan energinya lagi. Sambil menghindari sabetan cakar serigala, Yunche melempar bubuk racun ke mata binatang buas itu, lalu dengan sigap menancapkan belati ke sela-sela tulang lehernya, hingga serigala itu roboh tak bernyawa. Usai melumpuhkan ancaman tersebut, Yunche segera menghampiri Jasmine yang masih merintih kesakitan. Ia menyalurkan energi detoksifikasi dari mutiara racun langit untuk menekan racun mematikan di dalam jiwa gadis itu. Namun, karena tubuh Jasmine mulai memudar drastis, gadis itu secara refleks menarik tangan Yunche dan menggigit jarinya dengan erat untuk menghisap darah segar. Tindakan itu berhasil menstabilkan kembali wujud jiwanya. Setelah kondisinya membaik, Jasmine mengeluhkan ketidakberdayaan Yunche yang dianggapnya sangat merepotkan. Yunche membalas balik bahwa meskipun kekuatannya lemah, dialah yang telah menyelamatkan nyawa Jasmine berulang kali. Jasmine pun menyinggung kondisi pembuluh darah mendalam Yunche yang rusak parah sejak kecil. Jasmine menegaskan bahwa bahkan jika Yunche berusaha memulihkannya dengan ramuan obat biasa, hasilnya hanya akan membuka 3 pintu masuk mendalam dan ia akan tetap menjadi pembudidaya kelas bawah seumur hidupnya. Pernyataan Jasmine menembus kenyataan pahit yang selama ini coba dihindari Yunche. Namun, tepat ketika Yunche menegaskan tekadnya untuk mencari jalan keluar demi orang-orang yang dicintainya, ekspresi Jasmine berubah menjadi serius dan misterius. Gadis itu memberikan sebuah penawaran yang tidak pernah dibayangkan oleh Yunche. Jika Yunche bersedia menyetujui 3 syarat darinya, Jasmine berjanji akan memberikan sesuatu yang jauh melampaui batas manusia biasa, sebuah set pembuluh darah mendalam yang baru, yang dianugerahi dengan kekuatan dewa. Janji Jasmine untuk memberikan set baru pembuluh darah mendalam yang dianugerahi kekuatan dewa bergema keras dalam pikiran Yunche. Bagi seorang pemuda yang urat nadinya telah rusak parah sejak kecil, tawaran itu bagaikan petir di siang bolong. Yunche pernah meyakinkan Xiao Lingqi bahwa ia akan menjadi kuat dan kembali dalam 3 tahun, padahal dalam hatinya ia sadar hal itu mustahil tercapai dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Janji itu hanya ia gunakan untuk memaksa dirinya bertindak melebihi batas kemampuan. Namun kini, harapan nyata benar-benar terbuka lebar di hadapannya. Meskipun terdengar seperti sebuah keajaiban yang tak masuk akal bagi tabib paling hebat sekalipun, Yunche tahu aura kekuatan tingkat kaisar yang dimiliki Jasmine bukanlah gertakan. Jasmine tidak punya alasan untuk membohongi seorang pemuda yang lumpuh urat nadinya. Berbagai misteri melingkupi sosok gadis kecil ini, rambut merahnya yang asing, usianya yang terlampau muda dengan aura yang mengerikan, hingga racun mematikan yang bahkan tak dapat dikenali oleh mutiara racun langit.
Dengan penuh tekad untuk menepati janjinya kepada Xiaolai dan Xiaolingqi, Yunche menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan 3 syarat yang diajukan. Jasmine tanpa ragu membeberkan syarat pertamanya. Yunche diminta untuk menemukan 3 barang langka dalam jangka waktu 30 tahun, batang bunga udumbara netherworld, 3 inti binatang mendalam yang tingkatannya tidak boleh lebih rendah dari realitas Tyrant mendalam, serta setidaknya 35 kg kristal dewa berurat ungu. Mendengar daftar tersebut, Yunche hampir tak percaya. Bunga udumbara netherworld adalah tanaman gaib nan mematikan yang hanya mekar 24 tahun sekali. Inti binatang yang diminta berasal dari makhluk tingkat Tyrant, suatu ranah penguasa mutlak yang bahkan tidak pernah dicapai oleh seorang pun di Kekaisaran Angin Biru sepanjang sejarah. Sementara itu, 35 kg kristal dewa berurat ungu adalah harta yang nilainya melebihi gabungan kekayaan beberapa kerajaan. Namun, menyadari bahwa semua barang itu dibutuhkan Jasmine untuk membangun kembali tubuh fisiknya kelak dan ia memiliki waktu 30 tahun, Yunche akhirnya mengangguk setuju. Syarat kedua dari Jasmine terasa sama gilanya, Yunche harus berhasil mencapai realitas mendalam sovereign dalam waktu 30 tahun. Di Kekaisaran Angin Biru, tidak ada seorang pun yang pernah menginjakkan kaki di ranah tersebut. Meskipun terkejut, Yunche menyanggupinya dengan penuh percaya diri. Berbekal mutiara racun langit dalam tubuhnya, ia bersumpah akan mendobrak dan mengukir sejarah baru jika diberikan titik awal yang sama dengan orang lain. Keharusan mencapai ranah setinggi itu ternyata berhubungan langsung dengan vitalitas Yunche. Jasmine yang jiwanya terikat dengan darah Yunche membutuhkan vitalitas sekelas pembudidaya sovereign agar bisa menyatu kembali dengan tubuh barunya tanpa kehilangan kekuatan lamanya. Mengetahui hal itu, Yunche tersentak menyadari bahwa kekuatan asli Jasmine di masa lalu ternyata berada jauh di atas ranah sovereign. Ketika Jasmine menyampaikan syarat ketiga, agar Yunche berlutut dan menyembahnya sebagai guru, kejutan lain muncul. Saat Yunche menanyakan usianya, Jasmine menjawab bahwa ia baru berusia 13 tahun. Pengetahuan bahwa gadis berwatak kejam dan berpengetahuan luas ini baru berumur 13 tahun membuat Yunche sedikit bernapas lega. Pengalaman 2 masa hidup yang dimilikinya membuat Yunche merasa yakin bisa menghadapi kepribadian gadis kecil ini. Yunche mencoba menawar dengan alasan bahwa usianya lebih tua 3 tahun dan menawarkan untuk memanggilnya dengan nama Jasmine saja, tanpa perlu berlutut karena martabatnya sebagai laki-laki. Namun, Jasmine tidak menerima penolakan. Dengan kekuatan penuh tekanan yang tak tertahankan, Jasmine memaksa Yunche berlutut hingga menekan bahunya ke tanah. Di bawah injakan kaki Jasmine, tulang bahu Yunche terkilir dan kepalanya terantuk ke tanah, menyelesaikan prosesi penghormatan secara paksa. Jasmine mengingatkan Yunche dengan dingin bahwa tanpa kekuatan, kebanggaan dan harga diri hanyalah sebuah lelucon konyol di hadapan sosok yang jauh lebih kuat. Yunche tertawa pahit merenungi kebenaran kata-kata itu. Saat Jasmine bertanya apakah Yunche memiliki pertanyaan setelah resmi menjadi muridnya, Yunche yang kepalanya masih berada di bawah tak sengaja menengadah dan melihat pakaian dalam Jasmine yang terbuka dari sudut kakinya yang terangkat. Pertanyaan Yunche yang polos namun belak-belakan mengenai apa yang dilihatinya mendadak memicu jeritan panik dari Jasmine. Gadis yang biasanya dingin dan kejam itu mendadak melompat mundur sambil menahan roknya dengan wajah memerah padam karena malu dan marah. Niat membunuh meluap hebat dari mata Jasmine, namun ia tak bisa membunuh Yunche karena takdir nyawa mereka yang saling terikat. Setelah mengancam Yunche agar melupakan apa yang baru saja terjadi dan menegaskan bahwa Yunche harus tetap menghormatinya sebagai guru, Jasmine akhirnya menyetujui agar dipanggil Jasmine saja. Yunche yang tidak ingin memperpanjang masalah segera mengalihkan pembicaraan pada proses pembentukan pembuluh darah mendalam yang baru. Jasmine kemudian meminta Yunche membawanya ke tempat yang terisolasi dan jauh dari jangkauan manusia. Setelah berjalan menerobos daerah dalam pegunungan Naga Merah hingga menemukan padang rumput yang sepi, Yunche menanyakan metode yang akan digunakannya. Jasmine mendekat tanpa mengotorinya kakinya yang seputih salju dan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia diburu hingga terkena racun mematikan, setetes darah abadi. Jasmine mengangkat jari telunjuknya, memunculkan setetes cairan merah gelap yang dipenuhi bola cahaya misterius. Jasmine menceritakan bahwa 300 tahun lalu, terungkap catatan kuno mengenai keberadaan dewa jahat, dewa sejati terakhir dari era primordial. Saat kejatuhannya, dewa jahat meninggalkan tetesan darah abadi yang menyimpan sumber kekuatannya.
Setelah pencarian berabad-abad, keberadaannya baru ditemukan 1 bulan yang lalu dan menjadi rebutan banyak pihak hingga akhirnya jatuh ke tangan Jasmine. Namun, Jasmine baru menyadari bahwa darah tersebut tidak memberikan kekuatan destruktif secara instan, melainkan secara paksa menghancurkan dan mengubah struktur pembuluh darah mendalam seseorang, hingga harus memulai latihan dari awal. Jasmine tak mungkin menghapus seluruh kekuatan tingkat tingginya demi darah itu, tetapi bagi Yunche yang memiliki pembuluh darah cacat, darah dewa jahat adalah wadah yang sempurna. Tanpa membuang waktu, Jasmine menggerakkan jarinya untuk menembus dada Yunche. Sebuah luka terbuka di dada Yunche, dan tetesan darah merah gelap itu tersedot masuk menyatu dengan darahnya. Dalam sekejap, proses transformasi besar dalam tubuh Yunche pun dimulai. Tetesan darah merah gelap yang menembus dada Yunche langsung memicu reaksi mengerikan. Puluhan garis berwarna merah darah menyebar dengan cepat dari luka dadanya, merayap ke seluruh permukaan kulit, anggota badan, wajah, hingga mengubah pupil matanya menjadi warna merah menyala seperti tanda iblis. Seketika itu pula, rasa sakit yang membakar dan menyayat menghantam setiap jengkal tubuhnya. Yunche merasa seolah-olah tubuhnya ditusuk oleh ribuan pedang sekaligus, membuatnya mengerang kesakitan saat penglihatannya perlahan kabur, dan berubah menjadi merah total. Sebagai seorang tabib yang paham betul anatomi tubuh manusia, Yunche menyadari bahwa penderitaan luar biasa ini berasal dari proses pemusnahan pembuluh darah mendalam lamanya yang rusak. Darah abadi dewa jahat secara brutal melahap dan meremukkan urat nadi lamanya hingga hancur berkeping-keping demi melahirkan set pembuluh darah yang baru. Proses ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 16 jam, sebuah durasi yang menyajikan siksaan di luar batas ketahanan manusia biasa. Namun, di balik rasa sakit yang tak terlukiskan itu, benak Yunche justru diselimuti ketenangan dan kegembiraan. Ia rela menahan siksaan 10 kali lipat lebih berat demi mendapatkan pembuluh darah yang utuh agar bisa berlatih kembali. Di sisi lain, Jasmine awalnya tersenyum kejam menyaksikan Yunche kejang-kejang dan berkeringat deras. Jasmine sengaja membiarkan proses itu sebagai bentuk hukuman brutal karena Yunche telah menodai kehormatannya dengan melihat bagian tubuhnya. Jasmine memperkirakan Yunche akan menjerit histeria atau memohon kematian. Namun, seiring berjalannya waktu, senyum kejam di wajah Jasmine perlahan memudar, dan berganti dengan rasa terkejut yang mendalam. Kecuali erangan pertama, Yunche menutup rapat giginya dan menahan seluruh siksaan dahsyat itu tanpa mengeluarkan suara tambahan sedikit pun. Jasmine mulai menyadari bahwa ia telah mengabaikan kekuatan tekad menakutkan yang dimiliki pemuda fana ini, hingga ia mengerti mengapa harta karun sekelas mutiara racun langit memilih menyatu dengan Yunche. Setelah siksaan melahap urat nadi selesai, garis-garis merah iblis di tubuh Yunche mulai memancar terang sebelum akhirnya mereda. Pembentukan pembuluh darah mendalam yang baru berlangsung sangat cepat, tumbuh 10 kali lebih cepat dibanding proses pemusnahannya. Rasa sakit yang melumpuhkan mendadak sirna, digantikan oleh perasaan utuh dan hangat di dalam dadanya. Saat melakukan penglihatan batin, Yunche sangat gembira melihat satu set pembuluh darah mendalam yang sempurna telah terbentuk sempurna tanpa cacat sedikit pun. Dari 54 pintu masuk mendalam yang ada, 11 diantaranya terbuka secara alami. Meski tergolong biasa saja di mata pembudidaya lain, bagi Yunche ini adalah mukjizat besar. Ia akhirnya bukan lagi seorang sampah tak berguna dan janjinya untuk kembali membela keluarga Xiao bukan lagi sekadar mimpi kosong. Jasmine yang mengamati perubahan tersebut menyiratkan rasa kecewa karena pintu masuk mendalam Yunche hanya terbuka 11. Menurut Jasmine, untuk bisa mengaktifkan kemampuan khusus dari pembuluh darah dewa jahat, seseorang harus membuka seluruh 54 pintu masuk mendalam, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki oleh pemilik vena spiritual dewa surgawi dalam legenda. Namun, Yunche dengan tenang mengaktifkan kekuatan pemurnian mutiara racun langit melalui tangan kirinya. Menggunakan energi murni mutiara tersebut, Yunche memurnikan dan membuka seluruh pintu masuk mendalam yang tersisa hanya dalam waktu kurang dari setengah menit tanpa risiko apapun. Jasmine dibuat terpana tanpa kata, menatap Yunche seolah-olah sedang melihat seekor monster. Yunche kemudian menjelaskan keahlian medisnya dan bagaimana mutiara racun langit membantunya melompati batas kemampuan manusia biasa. Jasmine yang masih terkejut meminta Yunche untuk memeriksa kembali bagian inti dari pembuluh darah barunya. Yunche menutup mata dan terkejut menemukan 7 cetakan khusus yang tersusun menyerupai formasi 7 bintang Ursa Major di pusat pembuluh darahnya.
Jasmine menjelaskan bahwa ketujuh cetakan itu adalah pintu gerbang seni dewa jahat yang mengusung atribut mengamuk, yang terdiri dari 5 tingkatan utama yang diketahui, jiwa jahat, hati terbakar, api penyucian, rumbling heaven, dan Hades. Jasmine memperingatkan Yunche bahwa gerbang-gerbang tersebut tidak boleh dibuka secara sembarangan menggunakan imajinasi semata. Membuka gerbang seni dewa jahat tanpa kapasitas tubuh dan kekuatan mendalam yang memadai akan berakibat fatal. Energi mengamuk yang meluap dapat serta-merta meledakkan pembuluh darah dan menghancurkan tubuh Yunche hingga tewas. Dengan kondisi tubuh Yunche saat ini yang masih berada di tingkat 0 alam mendalam dasar, membuka gerbang pertama pun akan langsung membunuhnya. Usai memberikan penjelasan, Jasmine menegaskan bahwa ia harus segera kembali ke dalam mutiara racun langit selama 3 hari untuk memulihkan diri dari efek racun mematikan yang kembali bergejolak di jiwanya. Sebelum Yunche sempat menanyakan lebih jauh mengenai latar belakangnya sebagai seorang putri, wujud fisik Jasmine telah berubah menjadi berkas cahaya merah dan menghilang masuk ke dalam mutiara racun langit. Meskipun perutnya bergemuruh hebat karena kelaparan, Yunche menyadari bahwa ia tidak boleh kembali ke kota hutan Qian. Kematian tragis Xiao Ba dan Xiao Jiu pasti akan memicu perburuan dari pihak sekte Xiao. Dengan menggertakkan gigi dan menguatkan tekadnya, Yunche memilih untuk melangkah melintasi rintangan pegunungan naga merah ke arah berlawanan. Di tengah belantara yang ganas itulah, perjalanan barunya sebagai seorang pembudidaya mendalam resmi dimulai. Tanpa sepengetahuan Yunche, Jasmine ketiduran di dalam mutiara racun langit selama 7 hari penuh untuk memulihkan jiwa serta menekan dampak racun mematikan yang menggerogotinya. Saat terbangun dan keluar dari mutiara, Jasmine terkejut mendapati Yunche sudah tidak lagi berada di tempat semula. Di area pegunungan naga merah, di hadapan sebuah air terjun raksasa berketinggian ratusan meter yang menderu dahsyat, tampak Yunche sedang berjalan mendekati hempasan air tanpa mengindahkan bahaya hancurnya tubuh akibat tekanan ekstrim tersebut. Benturan arus air raksasa itu serta-merta menghancurkan pertahanan energi Yunche yang masih sangat lemah. Tubuhnya terlempar dan menghantam kolam bergolak di bawahnya, memicu luka-luka bakar dan robekan yang mengeluarkan darah segar. Namun, bukannya menyerah, Yunche merangkak naik ke tepi kolam dan langsung kembali melangkah menuju batu di bawah air terjun. Jasmine tercengang menyadari bahwa Yunche sudah berhasil menembus tingkat pertama alam mendalam dasar hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Melihat aksi gila yang membahayakan nyawa itu, Jasmine berteriak melarangnya. Tetapi Yunche dengan tegas menolak bantuan dan terus memaksakan diri melampaui batas kemampuan fisiknya. Siksaan dari air terjun membuahkan trauma fisik yang hebat, membuat otot-otot tubuh Yunche kejang dan kesadarannya berada di ambang pingsan. Kendati demikian, didorong oleh tekad yang sangat kuat, Yunche berhasil merangkak menuju sebuah kolam buatan kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Kolam tersebut berisi seduhan racun dan herbal keras, terutama akar tanaman merambat beracun yang dikenal sebagai Demon Sculpin Asteris. Yunche merendam seluruh tubuhnya di dalam cairan obat hitam tersebut hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Penggunaan racun ekstrim ini bertujuan untuk merangsang kontraksi sel-sel tubuh secara agresif guna mempercepat generasi dan memperkuat ketahanan fisik, sementara racunnya diserap dan dinetralkan oleh mutiara racun langit. 2 jam kemudian, Yunche siuman dan mendapati Jasmine memandanginya dengan tatapan dingin sekaligus heran. Jasmine tidak menyangka pemuda berusia 16 tahun ini sanggup melakoni metode kultivasi bunuh diri secara konsisten. Bagi Yunche, siksaan ekstrim ini adalah satu-satunya jalan pintas untuk mempercepat pertumbuhan kekuatannya agar mampu mencapai target tinggi yang dipatok oleh Jasmine sendiri, yakni mencapai alam tertinggi dalam waktu 30 tahun. Setelah staminanya sedikit pulih, Yunche menyempatkan diri kembali ke kota hutan Qian untuk membelikan pakaian baru bagi Jasmine. Namun, perjalanan tersebut berakhir sia-sia karena Jasmine menolak semua pilihan pakaian yang ada di toko lokal dengan alasan kualitas bahannya terlalu kasar dan warnanya tidak sesuai. Yunche akhirnya memutuskan untuk memundurkan niat tersebut hingga mereka tiba di kota bulan baru nanti. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat hingga memasuki musim dingin. Selama 4 bulan penuh, Yunche menetap di tepi air terjun tanpa menghentikan latihannya sehari pun. Ia terus-menerus menghantamkan tubuhnya ke arus air es yang membekukan dan merendam diri dalam konsentrasi obat Demon Sculpin yang semakin pekat. Hasil dari latihan ekstrim ini sangat luar biasa,
kekuatan mendalamnya naik secara dramatis hingga mencapai tingkat keempat alam mendalam dasar, sementara ketahanan fisiknya bahkan mampu menandingi pembudidaya tingkat keenam. Suatu hari, ketika Yun-che sedang menyantap kelinci panggang dan memulihkan tenaganya dengan pelet pemulihan mendalam hasil buatannya sendiri, ia menagih janji Jasmine untuk mengajarkan teknik mendalam. Jasmine berkilah bahwa Yun-che harus terlebih dahulu menembus alam mendalam baru lahir sebelum mulai mempelajari teknik khusus. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, raut wajah Jasmine tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Jasmine merasakan kehadiran energi asing yang sangat kuat mendekati lokasi mereka. 5 orang praktisi tingkat tinggi tengah menuju ke arah pegunungan tersebut, di mana semuanya berada di tingkat alam mendalam langit, bahkan salah satu di antaranya telah mencapai tingkatan setengah langkah menuju alam kaisar mendalam. Yun-che terkejut setengah mati mendengar kabar itu, menyadari bahwa tokoh-tokoh kuat setingkat pilar kekaisaran angin biru tersebut tidak mungkin datang ke wilayah terpencil ini tanpa membawa tujuan yang sangat besar. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, serta sawerannya bosku. Bye-bye.